mufassir mengatakan Nabi Isa meninggal, adapun proses meninggalnya itu yang berbeda. Kalau Allah mengatakan, itu kan ada di Al-Quran, wa ma qataluhu yaqina bal syubbiha lahum, mereka tidak membunuh secara yakin. Lah, siapa yang mengatakan kalau kita meninggal Nabi Isa dibunuh? Kita nggak percaya Nabi Isa dibunuh. Paham ya? Tapi kalau Nabi Isa meninggal, iya. Cuma proses meninggalnya bagaimana? Al-Quran mengatakan tidak dibunuh, tetapi ya dibunuh oleh Allah, diambil oleh Allah. Paham ya? Dan kita kalau ada orang meninggal kan juga nyebutnya begitu ya, sudah diambil oleh Allah. Kan begitu ya, sama Nabi Isa juga diambil sama Allah. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Tapi Allah angkat Nabi Isa kepadanya. Artinya meninggal, cuma meninggalnya tidak dibunuh, tidak dibunuh. Perbedaannya kita sama mereka itu. Kalau mereka mengatakan Nabi Isa itu dibunuh, disalib, kalau kita mengatakan bal syubbihalahum, tidak dibunuh, tetapi ada satu orang yang diserupakan Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tapi diangkat oleh Allah. Kapan proses pengangkatannya? Ya enggak hari itu. Kapan ya? Ketika Nabi Isa diambil oleh Allah, artinya dicabut nyawanya oleh Allah. Paham ya? Karena di ayat lain, ya Isa inni mutawaffika, ini jelas sekali ini. Ya Isa, wahai Isa, aku bunuh kamu, wa rafi'uka, dan aku angkat kamu ilayya, kepadaku. Ya sama seperti kita. Kita kalau dibunuh oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan begitu. Jadi kira-kira menurut kita Nabi Isa ini meninggal apa enggak nih? Hah? Meninggal. Cuma bagaimana proses meninggalnya? Wallahu alam. Nu jelas tidak dibunuh, tidak disalib, gitu. Paham ya? Yang bilang meninggal, yang enggak, yang bilang enggak meninggal siapa tuh? Hah? Saya bingung banget. Kok disebut gak meninggal? Ya, yang jelas bahasa rafi'un itu tidak harus jasadnya yang diangkat. Kayak rafi'ud darajat, ini bukan jasadnya yang diangkat, tapi derajatnya yang diangkat. Orangnya masih tetap ada di dunia, orangnya masih tetap duduk di bawah, tetapi derajatnya ditaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Lah adapun nanti dibangkitkan, kalau seumpama ada yang mengatakan rafi'un itu, ya, kalau bahasanya Nabi Isa itu diangkat fisiknya oleh Allah ke langit, nanti bahasanya bukan dibangkitkan itu, diturunkan, mestinya kan begitu. Nah, kalau di langit ditunda di mana di langit? Nah, Luhur Mega. Nanti dipakai kampanye sama PDI. Nah, Luhur Mega aja ya nggak bisa. Nah, di surga lah kuncinya belum dibuka sama Kanjeng Nabi. Faham ya? Jadi fahami betul di dalam memahami. Memang ada yang mengatakan begitu, tetapi kalau saya lebih cocok ke ulama-ulama tafsir yang dengan sharih mengatakan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Nah, adapun wa ma qataluhu yaqina, ini Allah mengatakan dan mereka tidak betul-betul yakin membunuh Nabi Isa. Karena apa? Bal syubbiha lahum, ada orang yang diserupakan Nabi Isa. Kemudian setelah itu ada ayat barrafa'ahu Allahu ilaih, tetapi Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Yang dimaksud diangkat itu apakah fisiknya? Nggak harus fisik. Paham ya? Jadi ini penting sekali. Jadi kalau orang kafir mau sholat, orang kafir sholat kewajiban nggak? Kewajiban, bakal diminta pertanggungjawabannya. Makanya ada dalam Al-Quran, masalakakum fi saqar. Mereka jawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka jawab, saya nggak sholat. Artinya kewajiban mereka untuk sholat. Tetapi lamun sholat kira-kira diterima nggak? Nggak diterima. Kenapa? Harus masuk dulu syarat-syaratnya, yaitu masuk Islam dulu. Faham ya?
Yang kedua, syarat yang nomor 2 nih. Tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu satu parameter yang biasanya ditentukan oleh usia. Ya, biasanya ditentukan oleh usia. Tetapi ulama memberikan parameter itu dengan begini, bihaitsu yakul wahdahu. Orang ini makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, cebok sendiri. Ini dikatakan usia mumayyiz. Paham ya? Ada yang mengatakan tamyiz ini parameter di mana orang mampu membedakan mana kanan mana kiri. Repot. Anak saya masih berapa? 2 tahun, 3 tahun udah tahu mana kanan mana kiri. Ya. Mumayyiz itu artinya orang yang mampu membedakan. Membedakan apa? Ada yang mengatakan membedakan kanan sama membedakan kiri. Ada juga ulama yang memberikan definisi usia tamyiz adalah usia di mana dia mampu membedakan bainal jamrah wat tamrah. Antara apa? Jamrah itu apa? Bara api dan korma merah. Ini diambilkan dari ceritanya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini Pak, cerita paling unik Nabi Musa itu. Jadi Nabi Musa kecilnya aja udah jagoan. Kecilnya itu udah jago, ya namanya Nabi ya. Jadi ketika Fir'aun lagi gendong Nabi Musa kan kecilnya dididik sama Fir'aun ya. Artinya diasuh. Makanya bahasa Fir'aun itu awalam nurabbika fina walida. Kamu waktu kecil tuh saya asuh loh, kata Fir'aun ke Nabi Musa. Jadi kemana-mana digendong Fir'aun, kemana-mana digendong. Lah Fir'aun itu waktu dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan, itu Nabi Musa nggak terima. Padahal Nabi Musa masih kecil. Nabi Musa itu akhirnya naon? Jenggot Fir'aun itu ditarik nepi ke ambrol. Brol, bayangin. Jenggot ditarik ke budak leutik nepi ke ambrol. Teriak Nabi Musa. Kira-kira sakit atau sakit? Hah? Mau dicoba? Hah? Itu ditarik nepi ke ambrol. Bro, ngamuk Nabi Musa. Siapa Fir'aun? Haram jadol deh. Kau ini emang Bani Israel nih, harus dibunuh nih. Akhirnya seketika Fir'aun nyuruh punggawanya untuk potong ini orang. Begitu mau dipotong, istrinya Fir'aun, Siti Asyah datang, bilang, jangan Pak, jangan. Ini anak ghair mumayyiz. Ini anak masih kecil. Coba kalau begitu dites saja. Kira-kira milih mana, bara api apa korma? Disiapin tuh, ada bara api, ada korma. Itu Nabi Musa udah tahu ini api, ini korma, udah tahu Nabi ya, meskipun kecil udah tahu. Begitu mau ngambil korma, tiba-tiba Jibril datang mengalihkan tangannya sehingga tangan itu mengambil bara dan dimakan bara. Makanya Nabi Musa itu tak itu gagap. Makanya Nabi Musa itu ketika disuruh oleh Allah fadhaba, disuruh untuk berangkat menuju Fir'aun, beliau bikin proposal. Ya Allah, kalau saya ke Fir'aun, angkat deh jubir saya, kakak saya Nabi Harun diangkat sebagai jubirnya. Kenapa? Karena Nabi Musa tepati lancar nyariosna. Kenapa nggak lancar? Waktu kecil dia makan bara api. Tapi kan gara-gara itu selamat ya. Coba kalau makan korma, udah dipenggal. Cuma itu prediksi ya, itu prediksi. Sekali lagi itu prediksi, dan kita boleh memprediksi, tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah itu juga ya unik. Allah itu kadang-kadang memberikan asbab itu kepada manusia. Allah itu memberikan hak demokrasi kepada orang. Ini betul ini. Ini betul. Jadi Allah ini demokratis. Contoh aja gini. Saya kasih contoh yang unik lah.
Ini dari cerita ini nanti kita bisa melihat. Setelah Rasulullah SAW di Madinah itu mau ada ekspansi besar-besaran ke Madinah. Ekspansi besar-besaran. Seluruh kaum Quraisy, mau yang ada di Mekah, mau yang ada di luar Mekah, berkumpul menjadi satu mengekspansi Nabi Muhammad. Apa? Ekspansi apa? Saya nggak begitu paham. Bukan ekspansi apa namanya? Kalau ekspansi perluasan. Kalau penyerangan total itu apa? Hah? Agresi. Jadi Madinah ini mau diagresi. Ceritanya. Mau diagresi sama orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad santai orangnya. Nabi cirinya Nabi itu santai. Ya, setu mikir. Makanya kiai-kiai lo banu santai. Diburu-buru, iya kumaha guat Pak Kiai. Tenang. Wayahna aya mah aya. Karena Nabi itu sifatnya harusan. Kalau Nabi pemikir, pasti akan memberikan, akan ada suudon, akan ada dugaan bahwa ini hasil karyanya Nabi. Makanya Nabi itu ku Allah dibikin nggak bisa baca, dibikin nggak bisa nulis, dibikin nggak bisa apa-apa. Kenapa? Agar apa yang diucapkannya itu betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham ya? Jadi Nabi itu santai, tenang, kayak diatur ku Allah. Tapi Allah itu ngasih demokrasi, bayangin. Begitu mau diagresi habis-habisan, itu Nabi Muhammad ngumpulin sahabat. Jangan lamun cek orang sini ya. Anak-anak, kira-kira kita ini kan mau diagresi nih habis-habisan. Menurut kalian bagaimana? Ini sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang top one, ya. Ini bukan iklan ya. Top one artinya top 10-nya itu, mereka juga sama, ngikut sama Kanjeng Nabi, gak mikir juga. Mereka bilang, kumaha Kanjeng Nabi, kumaha anjeun bae Nabi, perang hayu perang, mati yang geus atuh geus wayahna. Jadi enak jawabannya. Ayo urang mah kumaha Kanjeng Nabi bae. Maju, mundur, tenang. Tapi sebagian sahabat lain ketar-ketir, diagresi, jumlahnya sekian, kita diboikot. Waduh, bagaimana ini? Rundingan sahabat. Kalau Nabi sama pembesar-pembesar sahabat tenang, nyantai. Tiba-tiba ada satu orang mengatakan, saya ini bukan penduduk sini, yaitu penduduk Persia. Persia itu kalau sekarang mana? Iran, Irak. Ya. Kunna fi Furs. Yang namanya siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi beliau memberikan ide. Ya Rasul, kami di negara kami di Persia itu kalau mau diagresi habis-habisan, bikin parit yang gede sehingga kuda sehebat apapun nggak bisa loncat, panah sekencang apapun tidak akan nyampe. Kanjeng Nabi bilang, wah keren juga tuh. Keren juga itu. Akhirnya udah bikin. Dibikin sama sahabat. Bikin. Dor siang malam. Walhasil setelah dibikin, sahabat merasa tenang. Karena sekeliling Madinah dikelilingi oleh parit. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Abu Sufyan ini kepalanya orang musyrikin. Dia bilang, keren nih Muhammad nih. Model mana ini? Nggak pernah ada di Arab begini. Kita mau masuk, ada yang masuk. Hanya ada satu yang bisa masuk, Amr. Dan itu pun dikalahkan oleh pasukannya Sayyidina Ali. Tapi kita nggak mau cerita itulah. Walhasil kata Sufwan, kita tungguin. Sebab Muhammad itu
kan Madinah ini terkepung. Kita tungguin kira-kira persiapan makan mereka berapa lama. Ayo lama-lamaan. Pasti akan dibuka itu pintu. Akhirnya dikepung tuh. Madinah dikepung. Yang Abu Sufyan di belakang parit, Nabi Muhammad di dalam parit. Cari cing. Nabi Muhammad ya lapar juga. Sebagian sahabat udah ngeluh, Nabi, hati guys kelaparan, persiapan makanan habis. Zaman dulu belum ada Magicom, belum ada. Jadi mun beaknya beak berarti sang udah. Ganjel lah tuh, pakai batu sahur Kanjeng Nabi. Ganjel ku batu. Begitu udah diganjel batu, 2 hari kemudian datang lagi. Nabi, entos diganjel ku batu. Sabar abad tuh mak. Hiji, tempon aing mah 3. Kamu baru 1, saya udah 3, terus ganjel lagi. Jadi enak mikir, ya enak. Malam-malam sholat, yang lain jaga, Nabi sholat, saya enak. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada satu tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan tentaranya Allah berupa angin yang dingin di musim yang sangat dingin. Waktu itu sangat dingin, bahkan setiap sahabat itu berupaya menjauh ti Kanjeng Nabi bising dititah. Jadi sahabat gak aya nu nakal-nakalnya jika santri lah. Jika santri kan kayak gitu, kadang-kadang nggak jauh ti kiai Nabi bising dititah gitu. Sahabat juga begitu. Saya itu kalau disuruh sama Kanjeng Nabi selesai deh. Kanjeng Nabi selalu nyuruh. Ada nggak di antara kalian yang mau melihat kondisi musuh? Maka dapat surga. Tuh aya nu ngadeg hiji ge. Sampai 3 kali Kanjeng Nabi. Ada nggak yang mau ngelihat kondisi musuh? Maka aku siapkan surga. Cari cing, sahabat beki jarauh gitu. Akhirnya Kanjeng Nabi panggil namanya. Mana? Angkat. Santri kan kadang-kadang gitu ya. Santri itu, jang, aya nu kieu cari cing. Begitu ditunjuk, gerbek lompat gitu. Nah waktu itu sahabat juga hatinya, aduh mudah-mudahan ulah orang, mudah-mudahan ulah. Sahabat begitu. Kenapa? Sangat dingin sekali. Begitu angin datang, semua tenda yang dipakai oleh orang Quraisy disapu oleh angin, dinginnya luar biasa. Abu Sufyan teriak, gelo aing lamun di dieu geus balik-balik. Inni murtahil. Pulang-pulang. Mun manaek di gelo mana balik bae balik. Muhammad malain lawanan. Bayangin. Nah, pertanyaan dari sini, yang nyelamatin Kanjeng Nabi ini idenya Salman, parit, atau angin? Ini pertanyaannya nih. Yang nyelamatin Nabi Muhammad itu paritnya apa anginnya? Anginnya. Jadi parit itu nggak ada apa-apanya, makanya Kanjeng Nabi tenang lah ditanyain parit. Kerjakan yang. Itulah bukti Allah ini sangat demokrasi. Allah ini sangat. Jadi kalau ada orang demokrasi bukan ciptaan Islam, ini kurang ngaji berarti. Kurang ngaji. Allah ini sangat demokrasi, cuma bukan PDI. Bukan Partai Demokrat. Jadi Allah ini sangat demokrasi. Kata demokrasi itu bikinan Yahud. Yang ada ini apa? Satu daulah Islam. Apa ini nggak paham? Allah ini ngajarin demokrasi. Kalau kira-kira Nabi ini tahu nggak kalau yang akan nyelamatin Nabi itu angin? Tahu nggak? Tahu. Bakal tahu yang nyelamatin beliau itu angin bukan parit, tahu. Makanya Rasulullah tenang-tenang wae. Waktu sahabat puyeng ieu kudu kumaha anu geus kieu ngadareg-deg, Nabi mah tenang salat santai. Kenapa? Karena Rasulullah tahu akan ada diselamatinya bukan sama parit, sama siapa? Sama Allah, angin. Rasulullah tahu. Nah kalau Rasulullah tahu kunaon ngaiyakeun pendapatnya Salman Al Farisi sehingga capek-capek orang ngagali parit.
Nah, ini menunjukkan kalau Allah itu demokrasi. Diajak lah, sok, coba pendapatmu, ayo tunjukin. Hah? Paham nggak? Nah, ini penting nih. Nah, kembali lagi ke tamyiz ya. Jadi Nabi Musa begitu. Nabi Musa begitu. Nah, jadi usia tamyiz itu diperkirakan oleh ulama sekitar usia 6 sampai 7 tahun. Ketika akala wahdah, dia mampu makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, cebok sendiri. Oh, berarti sekarang sudah masuk usia tamyiz. Nah, setelah masuk usia tamyiz itu diperbolehkan oleh agama melaksanakan ibadah. Di bawah itu belum boleh. Di bawah itu belum boleh. Seumpama anak kecil begini, kita mau ajarin Quran, kita kasih Quran, boleh nggak? Haram ngasih Qurannya. Ini anak-anak siapa ini? Seumpama ada anak kecil begini, saya ini pengen anak saya jadi hafal Quran. Anak kecil kita kasih Quran, disobek ke mana-mana. Paham ya? Ini saya kadang nggak seneng dengan konsep orang sekarang. Anak-anak kecil udah dilatih ibadah. 4 tahun udah hafal dilatih ibadah, dilatih sholat, bangunnya tengah malam dibangunin, tahajud, apa-apaan nih? Anak kecil dunianya dunia main, bro. Biarin anak kecil main. Paham ya? Saya nggak cocok. Disekolahin ke PAUD. Puyeng jadi anak kecil jam 1 udah marah-marah. Kenapa? Puyeng dikasih pelajaran AIU di sekolah. Rasulullah nggak ngajarin begitu. Kira-kira hikmahnya apa? Contoh dalam sholat, Rasulullah menyuruh kita untuk menyuruh anak kita sholat di usia berapa? Nah, muru auladakum bis shalah bis sab' wadribu alaihi bil 'ashr. Perintahkan anak kalian untuk sholat usia berapa? 7 tahun. Kalau 10 tahun pukul dia. 7 tahun kakara dititah sholat. Zaman ayeuna 4 tahun geus diasupkeun PAUD. Duha, pagi-pagi geus dilatih duha. Kira-kira pinteran Kanjeng Nabi atau pinteran orang sekarang? Ini jawab yang serius nih. Ini saya agak emosi nih. Kira-kira pinteran Nabi apa pinteran zaman sekarang nih? Pinteran Nabi. Zaman sekarang sok tahu, 4 tahun masuk PAUD. Di PAUDna dilatih sholat duha, dilatih hafalan, dilatih naon, dititah A, dititah B, AIU. Wah. Apa ini? Coba kira-kira hikmahnya apa? Kenapa Rasulullah meminta kita untuk menyuruh anak sholat di usia 7 tahun atau seusia tamyiz? Hikmahnya apa? Pengen tahu? Supaya anak bisa membedakan mana mainan, mana ibadah. Kalau anak di bawah itu disuruh ibadah, karena otaknya lagi berjalan dengan bermain, akhirnya ibadah itu dianggap mainan. Nepi ka gede jadi mainan, sholat teh. Puasana mainan, di imah puasa datang keluar sahur. Ka imah deui puasa datang keluar buka aja. Datang ka imah deui puasa deui gitu. Ini kan banyak terjadi begitu. Kenapa? Karena ibadah dibikin mainan sama dia. Paham nggak? Sampai ada anak kecil maca al-qari'atu mal-qari'ah di mana? Di WC bari ngising. Karena dia nggak bisa ngebedain mana nilai-nilai Al-Quran. Di mana letaknya? Nih bayangin, ulama sepakat anak yang belum mumayyiz, yang belum usia 7 tahun dikasih mushaf itu doraka kita. Dikasih Quran kita ada doraka. Bakal disobek-sobek itu Quran. Paham ya? Jadi saya nggak cocok dengan pemikiran sekarang nih, nggak cocok. Biarin anak itu belajar dengan caranya, dengan bermain, dengan modeling kalau orang sekarang.
Modeling itu apa? Meniru orang tua. Orang tuanya sholat, dia bakal ngikutin. Orang tuanya baca Quran, dia bakal ngikutin. Orang tuanya nonton Korea, ya jadi Korea juga nanti. Orang tuanya seneng K-pop, ya jadi K-popper nanti. Orang tuanya seneng catur, ya aki-aki mau catur anaknya di bawah. Iya nanti anaknya jadi tukang catur. Jadi biarin anak itu belajar. Makanya Rasulullah mengatakan madrasatul aulad. Ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Ibunya baca Quran, anaknya pasti akan belajar Al-Quran dengan sendirinya itu. Ibunya sholat, anaknya dengan sendirinya akan membaca, akan ikut sholat. Ibunya nonton YouTube, anaknya dengan sendirinya akan nonton YouTube. Ibunya main game, anaknya. Ibunya main TikTok, anaknya juga begitu TikTokan. Dan sekarang begitu, emak sama anak TikTokan bareng. La haula wala quwata illa billah. Dunia apa ini? Ini repot. Ya. Saya pernah, kadang orang nggak punya malu. Saya berhenti di lampu merah itu, tiba-tiba joget mundur-mundur. Saya bilang ini ijamah, la haula wala quwata. Keputus urat malunya. Akhir zaman Allah putus urat malunya. Na'udzubillah. Ya, kita jangan begitulah ya. Jangan begitu. Ini, nanti saya lihat TikTok ada Pak Dede lagi TikTokan, ini repot juga nanti ya. Paham gak? Jadi usia tamyiz itu diperkirakan oleh ulama sekitar 6 sampai 7 tahun. Definisinya mereka rata-rata orang ini bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Paham ya? Jadi sebelum itu belum mumayyiz, belum sah wudunya. Ini anak-anak TK begitu, masih 4 tahun diajar wudu, atau jibrek gabe ulin. Datang ke imah teh asup angin. La haula wala quwata illa billah. Ini model apa begini? Jadi walhasil saya lebih percaya Nabi daripada guru siapapun itu gurunya. Paham ya? Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Bersih daripada haid dan nifas. Wah, ini masuk di pelajaran yang paling sulit di dunia. Ini Kang Ade mulai ketar-ketir nih. Kirain masuk bab haid liur. Jadi satu-satunya bab yang kami waktu di pesantren dulu mengalami kesulitan di dalam memahami adalah bab haid. Kenapa? Aib ulasannya jelimet, tapi kita sendiri nggak pernah haid, kan liur, nggak pernah haid kita. In abarul aksara wastadama famustahadatun hawat aksama. Kalau melewati 15 tahun, kalau melewati 15 hari maka dikatakan istihadah. Di situ ada beberapa bagian. Yang pertama, orang yang tahu darah warnanya hidung, burung, coklat. Saya ngebayangin aja nggak kebayang. Iya bener. Jadi aneh. Tapi kita wajib tahu. Lah kan aneh lagi nih. Kita wajib tahu. Kenapa kita wajib tahu? Karena kita punya anak, punya istri. Kita punya anak, punya istri. Jadi, nah syaratnya wudhu itu harus bersih dari haid dan dari nifas. Kalau istihadah tidak, karena darah yang keluar dari perempuan ini ada 3. Ada haid, ada nifas, ada istihadah. Haid itu darah yang keluarnya karena karakteristik wanita, kebiasaan normal. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang keluar dari pokoknya rahim perempuan. Loh,
pangkal pokok rahim teu kabayang di mana keluarna itu nyaho. Hah? Tapi kudu nyaho. Lah kan repot. Kemudian kalau nifas, darah yang keluar pasca melahirkan. Kemudian dibahas oleh ulama. Tetapi persyaratannya pasca melahirkan nggak boleh melewati 15 hari. Kalau melewati 15 hari potensi head. Wah liar. Kudu mengenali warna darah. Kudu mengenali hitungan. Terkadang begini, ada darah tetapi tidak dihukumi haid. Ini penting nih. Kadang-kadang nggak ada darah tetapi dihukuman haid. Paham ya? Ada darah. Dina softteknya ada darah. Tetapi dihukumi tidak haid. Artinya wajib sholat. Ada begitu. Ada nggak ada darah bersih tetapi dihukumi haid, temenang sholat, haram sholat, repot nggak? Liar. Makanya syaratnya wudhu yang berikutnya adalah bersih dari haid dan bersih dari nifas. Makanya kita harus tahu haid itu seperti apa, nifas itu seperti apa, karena kadang-kadang ada darah tetapi tidak dihukumi haid. Kadang-kadang nggak ada darah tetapi malah dihukumi haid. Paham ya? Ini penting nih. Nanti kita akan bahas di babnya. Kemudian yang berikutnya, jam berapa nih? 10. Sudah ya. Yang ketiga, yang besok insya Allah kita terusin. Yang keempat mengenai syarat-syaratnya wudhu. Sebelum ditutup ada yang nanya nggak? Ya. Permasalahannya emang ada nenek-nenek masih muda. Namanya nenek-nenek udah tua semua tuh. Nah. Pertanyaan pertama mengenai adiknya mertua apakah mahram apa tidak. Kalau adiknya mertua ya nggak mahram. Paham ya? Yang mahram itu adalah man zawwajaka atau bimusabaharah, adalah mertua kamu atau anaknya istri kamu. Paham ya? Dan itu mahramnya mu'abbad. Artinya mu'abbad selamanya, meskipun cerai. Maaf, meskipun meninggal, tetap ya. Bagaimana Gus menganggap nanti batur? Nggak boleh itu. Paham ya? Kemudian pertanyaan kedua. Tadi apa pertanyaan kedua? Nenek-nenek yang sudah tua. Nanti akan dijelaskan di bab yang membatalkan sholat bahwa yang membatalkan sholat itu pertemuan laki-laki dan perempuan ketika sama-sama dewasa. Artinya sama-sama dewasa itu masuk di kelas orang seneng. Artinya ada unsur syahwat. Tapi kalau sudah nenek-nenek, wah geus tengah cengat-cengatan pun lagi. Bagaimana? Menerjemahkan syahwat apa bahasa Indonesianya? Ketertarikan. Duh, kamu nenek-nenek juga tertarik ya? Tertarik untuk ngerawat, untuk berbakti. Artinya sudah tidak ada ketertarikan basyariah, syahwat basyariah. Bagaimana? Nggak masalah, nggak batal wudunya. Salaman pun nggak apa-apa. Semuanya trum. Hah? Boleh.
karena udah nggak nyetrum. Beda kalau nenek-neneknya enggak, kata Dul Sumbang apa? Hah? Nenek-nenek nini nini impor lah ya. Nah itu yang jelas enggak. Yang ketiga, bagaimana kalau orang tahiyat kemudian atau dalam sholat kemudian dia ada gerakan yang gerakannya lebih tetapi untuk menyelamatkan bayi, bagaimana? Enggak masalah, enggak batal selagi pergerakannya tidak tiga. Dan pergerakan tiga itu nanti ada ulama yang mengatakan enggak harus dibatasi dengan tiga. Yang penting yu'addun nas salatan. Orang ini masih kriteria sholat. Ya. Dulu Rasulullah SAW itu kalau sholat sambil gendong Sayyid Umamah. Kalau ruku ditunda, naik gendong lagi. Kan berarti berapa kali pergerakan itu? Paham ya? Sudah ya? Itu ada lagi yang nanya nggak? Yang nomor 4 apa? Tamyiz di sekolahnya dipisahkan, nggak perlu. Kalau jadi usia itu ada tamyiz. Nanti setelah tamyiz namanya murohek. Murohek itu mendekati baleg. Lah ini kalau murohek usaha mulai harus dipisahin. Begitu baleg dipisahkan kudu nama. Tapi ayeuna mah repot. Paham ya? Makanya paling enak tuh di pesantren dah. Anak kita di pesantren, insyaallah Allah jaga dari fitnah. Paham ya? Ada lagi yang nanya? Ya. Hmm. 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 Ya, jadi ada hadis begini. Ketika suami istri bersentuhan. Jadi saya nggak peduli ini hadisnya dhaif apa enggak, yang jelas perlu kita hormati hadis ini. Ketika suami istri bersentuhan, apalagi sesalaman, maka ia tasaqata ad-dzunub maka dosa-dosa itu berguguran sama seperti jatuhnya air hujan. Bahkan dari ujung jarinya juga berjatuhan tuh dosa. Nah permasalahannya kadang-kadang istri kepengen masih dalam posisi wudhu. Umpama habis sholat, istrinya masih pengen ba'diyah, istrinya masih pengen ngaji Quran gitu. Bagaimana?